nama saya Najwa Nabila Wibisono dengan NPMG 1A023065. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum kedua proyek pemrograman web yang diminta untuk membuat 5 halaman responsif. Di sini saya mengangkat tema berupa drama Korea. Baiklah, langsung saja masuk ke tampilan dari web ini sendiri. Pertama, web ini sendiri memiliki navbar di atas. Di sini terdapat 4 navbar yang akan menuju ke 4 halaman yang berbeda. Pertama, di sini terdapat halaman home. Halaman home ini sendiri di halaman home ini sendiri terdapat navbar tentunya, lalu terdapat icon yang dapat mengubah mode menjadi gelap atau mode terang. Lalu di sini juga terdapat judul besar menggunakan heading 1 yang menunjukkan nama dari website ini. Di sini juga terdapat logo yang berisi nama website ini sendiri dan kumpulan poster-poster dari drama Korea. Di sini juga terdapat footer. Lalu untuk selanjutnya terdapat halaman kumpulan drakor. Di sini terdapat berbagai jenis drakor yang mana ketika nantinya kita klik gambar di sini salah satunya akan mengarahkan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman yang berisi tentang sinopsis, profil dan juga profil dari drama yang kita pilih. Contohnya di sini terdapat judul besar, lalu terdapat jenis genre dari drama ini, rating, penulis, cast, sinopsis, galeri, yang mana ketika gambar ini didekatkan dengan kursor akan responsif. Lalu terdapat quotes atau kata-kata atau petikan kalimat yang diambil dari drakor tersebut. Lalu untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa menggunakan tombol di bawah ini. Maka kita akan kembali ke halaman kumpulan drakor sebelumnya. Lalu selanjutnya terdapat halaman review. Halaman review sendiri di sini pengguna nantinya diharapkan dapat memberikan review terkait drama Korea yang mereka tonton yang nantinya akan muncul di kumpulan drakor sebelumnya. Di sini akan diisi nama, email, judul drama yang diulas, lalu ratingnya dari 1 sampai 5, lalu juga ulasan. Dan juga terdapat button untuk submit dari form ini. Lalu halaman terakhir adalah kontak. Nah, kemarin di tugas diminta untuk menyertakan YouTube, GitHub, dan Instagram yang langsung menuju halaman YouTube kita. Maka di sini saya membuat dengan icon pertama terdapat icon email yang akan menuju ke alamat email. Lalu terdapat icon YouTube yang akan menuju ke halaman YouTube saya sendiri. Lalu terdapat icon GitHub yang akan menuju ke halaman GitHub saya sendiri, dan juga icon Instagram yang akan menuju ke halaman Instagram saya sendiri. Baiklah, itu saja isi dari web yang saya buat. Selanjutnya saya akan membahas terkait kode yang saya gunakan dalam pembuatan web ini. Pertama, di sini adalah halaman index HTML atau halaman untuk home. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan link yang menuju ke file style CSS. Di sini nantinya di file ini berisikan kode-kode yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman home ini sendiri. Lalu selanjutnya pada body terdapat header. Di header ini sendiri terdapat nav class atau navigasi, yang dimana di dalam navigasi ini terdapat beberapa divisi lagi atau beberapa bagian lagi. Pertama terdapat logo, yaitu pada bagian kiri atas ini yang bertuliskan Drakor Corner atau nama dari web ini sendiri. Lalu
terdapat kelas navigasi links yang akan membuat navbar ini dapat berpindah-pindah ke halaman yang dituju. Jadi ketika kita sudah membuat beberapa halaman dan kita letakkan di sini, maka ketika kita klik navbar yang ada di atas akan berpindah ke halaman yang sesuai dengan yang ada di sini. Lalu terdapat div untuk terdapat tag label untuk mengatur dari mode gelap dan terang. Di sini tadi saya lupa menjelaskan terkait mode gelap yang ada di dalam web ini. Jadi di web ini dapat dirubah menjadi mode gelap, di mana ketika mode gelap seluruh tampilan akan berubah, tampilan warna. Lalu setiap navbarnya kita akan tekan, maka terdapat perbedaan warna dengan mode terang tadi. Di sini juga terdapat perbedaan pada background dari bagian sinopsis. Lalu pada bagian review terdapat perbedaan pada formnya. Baiklah, lanjut. Terdapat tag main. Di sini terdapat header 1. Header 1 ini sendiri merupakan bagian ini yang bertuliskan Drakor Corner. Lalu terdapat section, yaitu pembagian dari dari poster-poster drama. Di sini saya menggunakan tag image untuk menampilkan gambar-gambar ini yang sebelumnya sudah saya simpan di dalam satu file bernama asset. Lanjut, terdapat kode untuk memberikan footer di bawah dengan tag P atau paragraf, dan juga script yang dilingkan dengan file script yang ada untuk membuat halaman ini dapat responsif, di mana mode gelap dapat berubah ketika ditekan. Lalu lanjut ke halaman kumpulan drakor. Pada halaman kumpulan drakor, sama seperti sebelumnya, kita akan melink file CSS untuk dapat mengatur tampilan dari halaman ini, dan juga script untuk dapat mengatur pengaturan dari pergerakan di script ini. Lalu terdapat pada body terdapat header lagi, sama seperti sebelumnya terdapat navbar dengan kode yang sama. Lalu pada bagian main terdapat header 2, tag header 2 di sini berisikan tulisan drama populer minggu ini. Lalu terdapat div class yaitu drama list, di mana di dalam div ini lagi terdapat beberapa div, yaitu kumpulan dari drama-drama yang ada di dalam web ini, di mana ketika nantinya setiap gambar ini ditekan akan berpindah ke halaman drama profile dengan titel yang kita masukkan. Lalu di sini saya juga menggunakan tag image untuk memasukkan gambar, dan juga menggunakan tag header 3 untuk memberikan judul dan paragraf untuk memberikan rating. Hal itu terus berulang sampai seluruh drama yang kita inginkan kita masukkan. Lalu diakhiri juga dengan footer seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke kode halaman profil dari drama Korea ini. Jadi di sini untuk drama profil sendiri masih sama seperti sebelumnya, akan dilingkan ke style CSS dan juga ke script.js. Lalu untuk bodinya, pertama terdapat header 1 yang bertuliskan drama di atas sini. Lalu terdapat kelas di mana div ini dinamai kelas drama profil, yang di dalamnya terdapat div lagi, yaitu drama header dengan ID header. Itu mengatur bagian ini, di mana terdapat header 1 bertuliskan judul drama, lalu
lalu header 3 berisikan genre, dan header 3 lagi berisikan rating dari drama ini. Lalu terdapat div class lagi, yaitu drama info yang berisikan tag image untuk meletakkan poster dari drama Korea tersebut. Lalu terdapat div class drama details untuk mengisikan detail dari drama ini, mulai dari penulis, cast, sinopsis, dan lain-lain. Lalu terdapat div class gallery section yang berisi kumpulan gambar-gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan drama ini. Lalu terdapat div class quote section, ini berisi tentang quotes-quotes yang diambil dari dalam drama tersebut. Lalu terdapat navigasi untuk kembali, di sini akan ditujukan kembali ke halaman drama HTML. Lalu selanjutnya adalah halaman review. Di halaman review ini sendiri kita akan menggunakan masih sama seperti sebelumnya, yang berbeda hanya pada bagian main akan menggunakan form, di mana form ini berisi label-label seperti nama, email, judul drama, rating, dan lain-lain. Di sini yang membedakan hanya type-nya, di mana nama menggunakan teks, email menggunakan type email, lalu drama, judul drama yang diulas menggunakan type teks, lalu rating menggunakan type number, di mana terdapat minimum yaitu 1 dan maksimum berupa 5. Jadi ketika angka ini masukkan lebih dari 5 maka tidak bisa diterima, dan jika kurang dari 1 juga tidak bisa diterima. Lalu terdapat pada bagian ulasan menggunakan type menggunakan text area karena akan berisi kalimat yang panjang dengan rows atau rows atau baris sebanyak 5. Lalu terdapat button bertype submit untuk dapat mengirim review dengan tulisan kirim review di sini. Lalu terdapat footer sama seperti sebelumnya. Lalu untuk kode dari kontak sendiri, di sini terdapat kode yang masih sama seperti sebelumnya pada bagian head dan juga header. Yang membedakan adalah bagian main, di mana di bagian main ini terdapat anchor untuk menuju ke link yang kita masukkan. Di sini misalnya terdapat link ke YouTube dengan bentuk gambar berupa dari aset yang kita masukkan berupa gambar dari YouTube. Lalu juga terdapat footer di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke style CSS. Di style CSS ini terdapat berbagai jenis style yang digunakan untuk mengatur seluruh halaman yang ada di dalam file-file sebelumnya. Pertama terdapat import URL, di mana di sini kita akan mengimport fonts dari Google Apps untuk menampilkan fonts-fonts yang kita inginkan. Pertama pada body terdapat font family seperti Poppins, ini diimport dari URL yang sebelumnya. Lalu nav di sini berfungsi untuk mengatur navigasi bar, lalu nav anchor ini berfungsi untuk mengatur anchor yang ada di sini, mulai dari warna, teks, transition, dan lain-lain. Lalu untuk nav hover itu adalah pengaturan navigasi ketika setiap navbar ini disentuh. Jadi ketika disentuh akan ada perubahan atau transisi berupa perubahan warna pada font dan juga perubahan background. Lalu terdapat kontainer ini sendiri mengatur kotak di belakang bagian ini. Lalu untuk title sendiri itu mengatur dari judul bagian home
yang bagian ini. Lalu untuk drama list ini mengatur terkait bagian kumpulan drakor di sini tentang ukuran, jarak dan lain-lain. Lalu drama list image itu mengatur besar dan ukuran dari image yang dimasukkan ke dalam halaman ini. Lalu headernya sendiri berfungsi untuk mengatur header pada bagian ini. Lalu terdapat home banner. Untuk mengatur banner dari bagian home ini sendiri. Lalu juga terdapat drama list dan drama item. Drama item sendiri itu mengatur item-item dari drama ini sendiri. Nah, lalu drama item IMG itu mengatur dari besaran atau ukuran dari item yang ada di dalam profil ini sendiri. Lalu drama item hover itu mengatur agar ketika kita mengklik gambar ini akan terjadi sedikit perubahan, yaitu gambar akan membesar. Lalu pada bagian ini akan mengatur body dari drama profil ini sendiri. Lalu mengatur header yang ada di sini, lalu mengatur ukuran gambar, lalu mengatur ukuran drama header ini, mengatur header satunya, mengatur drama info di sini, tampilannya, drama info IMG seperti gambar poster ini, dan juga drama details yang merupakan header luar seperti pada bagian-bagian ini. Lalu ini mengatur galeri section, tulisan galeri section, dan galeri container atau kotak untuk menyimpan gambar-gambar ini. Lalu ini terdapat kode untuk mengatur quote section, yaitu ukuran dan juga color dari huruf di sini. Lalu untuk footer sendiri mengatur untuk footer pada bagian bawah dari setiap halaman yang ada. Jadi pada setiap halaman terdapat footer dan footernya itu diatur di sini. Lalu them toggle ini mengatur gambar dari toggle atau tema di sini. Lalu terdapat form pada bagian review ini mengatur warna, input text area, juga button untuk mengirim button di sini, dan juga button hover atau perubahan yang terjadi ketika button ini akan diklik. Lalu terdapat kontak list ini mengatur ukuran dari setiap gambar yang ada, item yang ada di dalam gambar ini. Dan apa yang untuk kontak item IMG hover ini mengatur ketika kita mendekatkan kursor pada gambar, maka akan terjadi perubahan seperti menggemuk, akan membesar, gambar dari ikonnya akan membesar seperti ini. Lalu terdapat kode yang mengatur dark mode, di mana di sini mengatur background dari seluruh halaman, lalu color, dan juga mengatur header setiap halaman, mengatur navigasi yang warnanya akan berubah, lalu mengatur warna form, mengatur mode input dan text area pada bagian review, lalu mengatur warna dari setiap huruf yang ada di sini, yaitu warna header 1, header 2, header 3, paragraf, dan juga anchor untuk disesuaikan, dan juga mengatur drama profil backgroundnya pada bagian ini tadi. Ketika dark mode akan berubah warna, lalu juga hovernya dan juga footernya akan berubah. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan script CSS, di mana pada kode script CSS ini berfungsi untuk mengatur
dark mode. Pada bagian ini mengatur apakah pengguna sebelumnya telah memilih dark mode, dan ini adalah kode ketika dark mode dipilih, dan ini adalah kode ketika white mode atau mode terang yang dipilih, dan ini dapat tidak berubah karena disimpan di dalam local storage. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.